makhluk menurut saya spesial. Mari kita lihat cerita dari legenda sampai pada zaman. Saya ingin memberikan bukti bahwa wanita itu memang makhluk spesial. Ada yang tahu ini? Kalau yang Mataraman mungkin masih tahu, apalagi yang agak sepuh. Sri Kandi. Ya, itu bukan Sri Kandi. Kalau Sri Kandi enggak. Sri Kandi itu enggak, karena apa? Sri Kandi itu orangnya periang, kemudian bahasanya itu roti ember. Itu Sri Kandi. Senopati Sri Kandi itu, sehingga memang orangnya itu agresif, responsif, kayak Bu Hera. Mana Bu Hera? Jadi Bu Hera luar biasa. Terus nggak pernah mau diam. Pokoknya ada sesuatu yang kurang pas itu terus dan dicanda supaya semuanya perfect. Sri Kandi. Jadi berani menghadapi tantangan tadi. Nah, ini Kunti. Kunti itu siapa kira-kira? Ibunya Pandawa. Nah, kira-kira suaminya Kunti itu namanya siapa, Bu? Nggak tahu ya. Namanya Pandu. Pandu Dewanata. Nah, kira-kira usia perkawinannya berapa lama? Karena nggak tercatat di KUA ya. Masalahnya itu. Dan kapan nikahnya? Nah, singkat cerita begini saya ingin cerita. Kunti ini ditinggal meninggal suaminya, anak-anaknya yang 5 itu masih kecil-kecil. Bahkan yang 2 anak itu bukan anaknya sendiri, tapi anak dari istri keduanya suaminya, kembar 2, itu masih bayi. Nah itu Kunti janda, 5 anak, 2 anak bukan anaknya sendiri. Dia besarkan, dia didik, dia jadikan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. 1, Puntadewa. Puntadewa jadi Raja Amarta, punya aji namanya Kalimah Sada, aji Kalimasodo, itu kalimah syahadat. 2, Perpudoro. Perpudoro itu berdiri kokoh, tegak, prinsip kuat, nggak noleh-noleh. Punya aji namanya Blabak Angantol-antol. Artinya apa itu? Fokus. Apa itu fokus? Nggak noleh-noleh. Sholat. Ada sholat toleh-toleh. Allahu Akbar. Nggak ada. Sholat itu pasti fokus, lurus. Punya anak Puntadewa jadi Raja Amarta. Punya anak yang kedua Werkudara jadi Bupati Bima, jadi Bupati di Jodipati. Bukan Jodipan. Jodipati, bukan Jodipan. Yang ketiga Arjuna, punya panah namanya Pasopati. Paso, supaya pas pati ketika mati. Artinya apa? Husnul khotimah. Apa itu yang bisa membuat itu sehingga orang suci, bersih hatinya jadi fitrah lagi? Puasa. Makanya Arjuna itu dalam cerita wayang itu satunya suka toko itu kan puasa. Nah, yang 2 anaknya yang kembar itu Nakula dan Sadewa. Masing-masing Nakula itu pertanian, Sadewa itu perdagangan. Pertanian, perdagangan itu semuanya berkaitan dengan materi. Semuanya berkaitan dengan harta, semua berkaitan dengan kebutuhan, yaitu zakat dan haji. Karena zakat dan haji itu kaitannya dengan harta. Nggak ada harta, nggak bisa melakukan zakat. Nggak ada harta, nggak bisa menunaikan haji. Jadi Kunti
cerita itu menggambarkan wanita hebat, wanita tangguh, ditinggal suami tapi mampu menghantarkan. Caranya bagaimana? Berpegang pada 5. Pokoknya mau bersyahadat, tetap teguh menjalankan sholat, melakukan puasa, zakat, dan itu nanti akan. Nah, ini kan sebetulnya luar biasa cerita itu. Rukun Islam. Next. Nah, kalau zaman tarikh banyak sekali, tetapi saya hanya ambilkan ada 5 dari Asia. Siapa Asia, Bu? Asia, bukan Aisyah. Istrinya Firaun. Coba menghadapi suami yang megalomania seperti itu tetap sabar, menghadapi suami yang kayak begitu tetap teguh prinsip, tidak hilang akidahnya, dan mampu menghantarkan seseorang menjadi pemimpin untuk bangsanya, pemimpin untuk umat. Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Ibu Siti Hajar. Bagaimana ditinggal suami di tempat asing, tidak ada apa-apa. Ibu-ibu sudah bisa membayangkan, saya nggak perlu cerita. Saya hanya ingin kita mengambil inspirasi itu, semangat itu, substansi itu. Kemudian yang ketiga, Ibu Khadijah. Yang pada waktu zaman jahiliyah pun sebelum menikah dengan Nabi itu beliau sebagai julukannya At-Tahirah, yang suci. Kemudian yang keempat, siapa? Hafsah binti Umar. Mengapa ini saya jadikan contoh? Karena zaman itu yang dominasinya laki-laki, paternalistik, wanita, tetapi Hafsah itu pinter nulis, pinter ngocok. Kemudian sampai dipercaya untuk menjaga mushaf, suhuf, lembaran-lembaran Quran. Kemudian ada, ini yang jarang sekali kadang-kadang di dalam tarikh diceritakan. Nusaibah itu wanita dari Madinah, tetapi dia itu meskipun wanita, dia maju perang dan dijuluki sebagai perisai Nabi. Nah, zaman tempo dulu, itu kan zaman tarikh, zaman tempo dulu. Tutnya Din sampai sekarang itu kan masih menjadi referensi. Nyai Walidah, ya istri, ya ibu, tapi yang paling penting ya pendidik, dan itu mendidiknya tidak sekedar mendidik, pejuang, mendidik tetapi udu. Coba lah, kalau sekarang kan kadang-kadang mendidik tetapi dapat, nah ini mendidik udu. Udu itu apa ya Pak? Udu itu iya masih udu. Coba torok, bukan torok. Udu itu bukan torok, beda ya. Torok dengan udu. Kalau torok itu rugi kemudian harus, kalau udu itu memang memberi. Nah, beda ya, maknanya beda. Torok dengan udu itu. Udu itu saham sebetulnya ya. Ayo melu udu, itu saham. Ikut. Kalau torok itu, waduh, 200, enak 150. Nah, sing 50, nah itu torok. Beda ya, udu dan torok itu beda. Nah, coba kemudian itu ada Siti Umniyah, Ibu Siti Munjiah, Ibu Siti Haniyah, Ibu Siti Bariyah. Itu fotonya tak pajang. Itu urut dari atas itu Nyai Walidah itu urut. Jadi dari sebelah kanan urut berdasarkan tingginya itu. Siapa itu kira-kira? Bu Siti Umniyah, Bu Siti Munjiah, Bu Siti Haniyah, Bu Siti Bariyah, ini siapa ini? Zaman tempo dulu wanita-wanita yang tidak sekedar mewakafkan dirinya untuk keluarga, untuk anaknya, tetapi juga untuk keseluruhannya, terutama untuk dunia wanita.
Banyak Pak, nggak tangguh itu tadi yang disebut tangguh. Akhirnya para ibu-ibu sekarang ini ada di sini, bisa di sini, itu kan salah satunya juga kalau umpamanya pada waktu itu tidak ada upaya seperti itu, belum tentu kemudian situasi kondisi ibu-ibu bisa jalan kemana-mana menikmati suasana seperti ini. Betul apa betul? Next. Nah sekarang saya ingin kita berbagi. Ibu-ibu ada yang tahu siapa itu Ibu Nafisah? Nah, ada yang tahu siapa itu Ibu Evi Tafifi? Coba ibu bayangkan, Bu Nafisah itu punya putra 12. Juga ditinggal mati suaminya. Lah bisa menghantarkan 10 anaknya itu jadi dokter semua. Punya putra 12, ditinggal suami. Artinya janda. Kemudian bisa menghantarkan anak-anaknya yang ke-12 itu 10 itu jadi dokter. Lah, beda dengan Ibu Evi Tafifi. Janda, single parent. Itu pengemudi Uber. Kalau Bu Nafisah itu masih ditinggali toko batik oleh suaminya. Tetapi yang Bu Evi Tafifi itu pengemudi Uber. Uber itu kalau sekarang yang terkenal di sini itu Gojek. Pengemudi Gojek, Grab. Mampu mengawal anaknya, 1 dapat beasiswa di Korea. 1 anaknya masuk 4. Yang 1 yang bersama dia itu masih SMA. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang ditinggal itu bapak. Nggak bisa ya, saya nggak bisa bayangkan kalau yang ditinggal bapak. Boleh mana katanya Bu Khairun, boleh mana. Jadi nggak mikirkan bagaimana anaknya ke Korea, bagaimana anaknya ke Unpad, bagaimana anaknya menyelesaikan SMA aja. Pasti bagaimana saya. Nah ini, jadi ibu-ibu, saya nggak usah cerita banyak itu ketika berbicara wanita tangguh dan nanti akan menghantar generasi yang unggul untuk masa depan yang lebih gemilang itu sebetulnya ini sudah luar biasa. Nah, saya ingin cerita ini itu adalah di sisi baiknya. Nah, masalahnya apakah ada ibu-ibu yang tidak begitu? Ada juga, bahkan yang di ekstrem kiri. Di ekstrem kiri ada yang menjemput rezeki 80 juta. Menjemput rezeki dulu 80 juta. Saya ini cerita yang tadi kan ibu yang luar biasa tangguh. Ada juga malah yang aktivitas-aktivitas yang mestinya itu tidak menjadi konsumsi publik kemudian diedarkan, dan itu adalah aktivitas yang mestinya di ranah domestik. Nah, apakah ini kira-kira termasuk di kriteria wanita tangguh tadi? Bahkan mengajari hal-hal yang kurang baik. Oke. Next. Nah sekarang Ibu, karena ini berbicara ibu, wanita tangguh, perempuan tangguh dengan menciptakan akan menghantarkan generasi yang unggul dan gemilang. Mari kita lihat. Kita sekarang ini kena istilahnya itu generasi X, generasi Y, generasi Z. Generasi Y itu disebut generasi milenial. Kalau pangapunten Bu Syukur itu kelahiran tahun pinten ya? 45. 45 itu berarti generasi old. Saya itu masuk generasi yang X. Ibu-ibu ini kebanyakan generasi X atau generasi Y? Ada yang Y. Generasi X itu kira-kira dulu itu kenal telepon itu ketika usia berapa? Dan teleponnya itu kan masih, kalau telepon umum kan gitu ya. Dan itu pun harus jalan kemana gitu ya, yang ada apakah ke apa.
apotek, apakah ke pinggir ke toko yang agak gede atau di perapatan atau di mana dan sebagainya nggih. Mau kirim kabar yang cepat itu kan harus pergi ke kantor pos untuk telegram. Nah, generasi Y sudah ada internet. Sudah ada pager. Dulu itu ada tulisannya pager. Pager. Jadi tag kayak telegram tapi sudah dibawa kemana-mana. Sudah bisa pada waktu itu juga. Lah generasi Z ini yang sekarang mungkin putra putri ibu, mungkin cucu ibu, ini yang jadi PR kita. Menghantarkan menjadi generasi yang unggul dan gemilang tadi, menjadi PR kita. Permasalahannya kita harus paham betul bagaimana karakteristik generasi Z ini. Sebab kalau tidak, salah. Bu, masih ingat gak lagu ini? Mas pernah dengar gak lagu ini? Esok sengenge lagi metu sibu nyuwun pangestu kang putra badhe sinau sibu. Pernah ya? Awan-awan bergerak kanthi sigrak Bapak nyuwun pangestu mugi ilmune kecandak Bapak. Sore-sore srengenge uwis glewang eyang nyuwun donga mugi rajin sembahyang eyang. Masih dengar ya? Ada yang masih dengar ya? Ibu dari mana aslinya? Enggak aslinya? Ya Jawa mana? Sebab kalau yang di pantai, kelihatannya nggak pernah dengar ini. Nah, Magelang, kalau di Mataraman mungkin masih ingat. Bu, Pak, Bu, jadi saya ingin katakan begini. Kira-kira sekarang, jujur sekarang, anak kita atau cucu kita itu ketika mau berangkat kemana-mana itu kira-kira salim pada itu kemudian minta doakan. Masih begitu? Masih begitu? Tapi tanya tetangganya. Coba tanya tetangganya. Bu, apakah putra dan cucu penjenengan itu kalau mau pergi juga salim dan cium tangan terus minta doa? Masih juga? Betul. Tanya temannya tetangganya. Kemudian observasi kecil-kecilan saja. Yang berbuat seperti itu anak dan cucu kita dengan yang tidak itu kira-kira jumlahnya kadang-kadang malah pergi itu malah selintutan. Gini apa gitu? Kalau sudah pergi selintutan itu kira-kira berkah enggak perginya? Orang tua itu ini bahasa Korsepo dulu. Orang tua itu meskipun seperti dengkul diiketi, orang tua itu meskipun seperti dengkul dijilbabi, tapi kata-kata yang keluar itu adalah doa. Sama seperti memberi nama. Maka kalau dalam bahasa Jawa itu nama itu kan Asma Pinaryo Joko, betul itu. Nah ini ibu muslimat masih ini. Asma Pinaryo Joko. Jadi kalau kasih nama ya jangan tomblok, jangan cikrak. Masih banyak yang masih ini diberi nama tomblok, cikrak, tomblok. Gak ada ya. Nelly, Susi, Yanti, Neti, gitu ya sekarang kan sudah gitu ya. Tina dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, sehingga kita harus menyadari karakteristik generasi Z. Coba kita lihat berapa itu. Jadi yang generasi milenial dan generasi Z itu sekitar 53%. Nah, itu yang nanti akan menggantikan kita semuanya. 5-10 tahun yang akan datang ini menggantikan semuanya kita. Kalau ini betul-betul kemudian situasi, kondisi, suasana, lingkungan, ekosistem tidak didorong, tidak diberi kondisi yang baik, maka
Tidak akan seperti yang anak-anak kita yang masih nyanyi itu tadi. Itu kan nyanyian itu kan refleksi sebetulnya itu kan. Nyanyian itu kan refleksi, gambaran, internalisasi nilai. Esok-esok cengengine lagi metu sipun nyuwun pangestu kang putra badhe sinau. Pertama sinau itu jelas tentang keduniaan. Sore pada eyang wis nglewang, muga-muga tetap rajin sembahyang. Jadi antara duniawi dan ukhrawi itu dua-duanya klop. Dua-duanya klop. Nah, oleh karena itu next. Jadi ini Bu. Yang paling penting yang ingin saya garis bawah itu yang bawah. Mahir teknologi digital. Bu, saya ingin tanya, umur berapa Ananda atau Cucunda itu sudah dikasih HP? Mulai, apalagi sekarang sudah ada sekolah itu, ya. Nah, HP-nya itu dikasihkan itu pada waktu sekolah saja atau pokoknya sudah dikasih gitu? Ayo. Tapi saya yakin kalau yang ibu-ibu di sini kan tangguh tadi kan, memang yang tangguh tadi. Saya hanya ingin ibu-ibu juga membuka mata, kemudian membuka telinga, membuka mata melihat, membuka telinga mendengarkan informasi. Kira-kira di antara kita, di sekitar kita itu banyak mana anak-anaknya yaitu masih ditahan HP, kemudian HP itu pada waktu tentu saja dengan yang sudah lost atas nama cinta. Lost. Dulu TV itu kan 24 jam nggak berhenti siaran tuh itu. Bahkan kadang-kadang TV-nya yang melihat kita kan. Nah, pertanyaannya begini. Karena generasi Z itu sekarang itu mahir teknologi. Apalagi generasi Z itu dipengaruhi oleh itu Bu. D, G, S, P, M. Apa itu D, G, S, P, M? D itu digital. Jadi sekarang ini teknologinya itu sangat luar biasa, menyenangkan, mengasyikkan. Karena apa? Gambarnya bagus, tulisannya jelas, layarnya itu sudah bisa menampilkan sesuatu itu lebih indah daripada aslinya. Digital. Dibawa kemana-mana. Yang kedua, G, global. Jadi hampir sudah tidak ada sekat dimanapun di dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini sudah langsung bisa didengar. Real time. Kejadian di New York sekarang ini jam 10, sana 10 malam. Atau kejadian di Brasil sekarang ini jam 10, di sana 10 malam. Karena itu hampir 12 jam. Jadi kemarin ketika saya berkomunikasi dengan kedubes Brasil itu, jadi kami di sini itu jam 8 malam, di sana jam 8 pagi. Tapi real time, global. Nah, Ibu, karena situasi seperti itu, maka kemudian kadang-kadang kita sulit untuk ngontrol. Kita sulit untuk ngontrol karena jendela dunia sudah ada di genggamannya masing-masing. Banyak kasus dulu itu kan tadinya belum bawa HP itu masih bercengkrama dengan ayah bunda. Begitu sudah bawa HP itu asik di kamarnya. Kalau asik di kamarnya pintu dibuka nggak ada masalah. Asik di kamarnya pintu ditutup nggak masalah. Ditutup dikunci coba. Terus ngapain? Kalau ibunya sama bapaknya mau itu celuk-celuk ada dodok-dodok karena handle pintunya ketika dibuka itu nggak bisa karena dikunci. Nah, ini Bu yang saya maksud, saya kira pagi ini kita harus paham. Karena ibu-ibu ini sudah tangguh, maka ketangguhan ibu-ibu itu harus juga disampaikan, harus juga disebarkan, harus juga
berikan kepada ibu-ibu lain di sekitar kita yang tidak menyadari itu. Karena generasi Z ini generasi yang betul-betul, saya 3 tahun lalu itu sudah selalu mendengungkan, kita sudah kehilangan satu generasi. Anak-anak kita itu berkomunikasi kepada kita itu apakah seperti kita berkomunikasi pada orang tua kita? Enggak. Anak-anak kita ketika ibu nyapu